Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada studi kasus keempat tentang permasalahan bagaimana seharusnya tari menyikapi situasi tersebut. Yang pertama itu adalah dari soal apa saja nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus keempat. Saya menjawab itu dengan nilai-nilai yang bertentangan itu adalah kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesetiaan atau tentang persahabatan dan kasih sayang. Dan siapa yang terlibat dalam kasus ini adalah Tari sendiri, Rara, Nina, dan Busri. Fakta-fakta yang relevan yang saya dapat pada kasus ini adalah pertama itu Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi perpustakaan. Yang kedua, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya dan menganggap itu sebagai rezeki nyomplok. Fakta ketiga adalah Tari melihat dengan jelas tindakan si Rara. Fakta keempat adalah dompet tersebut dipastikan milik Nina setelah dikonfirmasi oleh pengumuman dari Busri. Fakta kelima adalah Rara dan Tari adalah sahabat dekat. Fakta keenam adalah Tari tidak melaporkan kasus ini karena takut merusak hubungan baik dengan Rara. Terus fakta kedua adalah pengumuman resmi telah hilangnya dompet oleh pihak sekolah. Terus langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan. Menurut saya adalah pengujian yang bisa dilakukan adalah uji legal dan uji intuisi. Terus langkah kelima adalah pengajuan paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan. Menurut saya paradigma yang paling relevan adalah bagi Tari adalah keadilan lawan belas kasih atau justice versus mercy. Terus prinsip resolusi yang mana yang dilakukan? Menurut saya mengingat Tari adalah seorang siswa, prinsip resolusi yang paling etis dan konstruktif adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking yang dipadukan dengan rasa tanggung jawab moral. Terus pada langkah ketujuh dari pertanyaan, adakah opsi yang lebih kreatif, adil dan bijaksana yang bisa dilakukan? Menurut saya ada, yaitu opsi ketiga, trilema, yang lebih bijak daripada hanya melaporkan atau diam saja. Pada langkah ke-8, keputusan akhir yang saya ambil kalau saya jadi kepala sekolah sebagai pemimpin membimbing Tari atau sebagai Tari sendiri yang bertindak tegas adalah Tari akan menggunakan opsi trilema. Terus langkah ke-9, pelajaran yang saya dapat dari pengambilan keputusan ini adalah 1. Integritas melebihi kenyamanan. Jadi menurut saya gini, keputusan yang benar mengembalikan dompet seringkali tidak nyaman atau mengancam persahabatan. Tapi pemimpin sejati harus memiliki integritas dan nilai kebajikan universal atau kejujuran di atas kepentingan pribadi atau kenyamanan dan persahabatan. Yang kedua, saya akan ambil langkah kepemimpinan dan kepedulian. Prinsip berbasis kepedulian atau care based thinking memungkinkan kita untuk menegakkan kebenaran tanpa langsung menghakimi. Kita memberikan kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahan sendiri ala bentuk kepemimpinan yang membangun karakter. Terus ketiga, opsi dilema. Jadi opsi dilema ini tidak selalu harus memilih antara A atau B. Selalu ada solusi ketiga yang lebih kreatif dan bijak. Hanya itu saja saya Bapak Ibu Guru. Terima kasih dan semoga bermanfaat video ini. Selamat siang.